Kita masuk di pelajaran hari Senin, silakan Pendeta Viko. Pelajaran hari Senin dengan judul Pada Hari Tuhan. Jadi berbicara tentang pada hari Tuhan yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 10. Jadi pelajaran kita pelajaran tentang kitab Wahyu. Jadi kalau di situ dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi berbicara tentang hari Tuhan yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes seperti tadi atau waktu yang lalu, khususnya Pendeta David Panjaitan pernah singgung sehubungan dengan kitab Wahyu ini tentang perasaan seseorang, tentang lingkungan, tentang apa yang dialami. Berbicara tentang Rasul Yohanes ini, Rasul Yohanes mengalami dan merasakan tentang hari Sabat, hari Tuhan itu adalah hari Sabat, hari perhentian atau hari ketujuh di dalam Alkitab dan di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi berbicara tentang pada hari Tuhan di dalam buku kitab Wahyu ini, pasal yang pertama ayat yang ke-10 ini jelas mengatakan bahwa pada hari Tuhan ini adalah pada hari Sabat. Dimana kalau kita lihat kembali di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Di dalam kesusahan ini, Rasul Yohanes ini butuh yang namanya penyegaran, butuh yang namanya kenikmatan, butuh yang namanya penghiburan. Dan penghiburan itu dia dapatkan pada hari Tuhan itu, pada hari Sabat. Di mana pada hari Sabat itu pun dia mendapatkan satu penyataan daripada Tuhan, di mana Tuhan mengasihi dia. Jadi walaupun dalam kesusahan, memang secara fisik menderita, tetapi secara rohani ada kedamaian. Dan di sini di dalam buku Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 7 halaman 490 adalah pada hari Sabat Tuhan kemuliaan kelihatan kepada rasul yang dibuang itu. Hari Sabat dipelihara dengan sucinya oleh Yohanes di Pulau Patmos, seperti ketika ia berkhotbah kepada orang banyak di kota-kota Yudea. Ia menuntut sebagai miliknya sendiri janji-janji yang berharga yang telah diberikan mengenai hari itu. Jadi hari Tuhan di dalam kitab Wahyu ini itu adalah hari Sabat, hari yang ketujuh, karena di hari ini adalah hari di mana seperti biasanya sebenarnya Rasul Yohanes ketika dia berbicara tentang firman Tuhan, dia berbagi, dan teristimewa di hari Tuhan ini ada suatu hal yang sangat baik yang dia rasakan, di mana janji peristirahatan, janji berkat Tuhan itu diberikan, dan itu yang dia rasakan walaupun dalam keadaan secara fisik susah, secara fisik ya, tetapi secara rohani dia merasa damai karena ada Tuhan, dan di hari Sabat Tuhan itu pun dia menikmati yang namanya berkat-berkat hari Sabat itu. Oke. Berarti kalau saya bayangkan Yohanes di Pulau Patmos itu ngitung hari ya. Udah hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini Sabat. Karena kalau misalnya istilahnya miss satu hari aja gitu, Sabatnya udah beda. Jadi Sabat di hari ke-6 gitu. Dia pikir hari ke-7 ternyata hari ke-6. Tambahan Pendeta. Hari Tuhan. Kenapa diindikasikan hari Sabat gitu? Apa hari yang lain bukan hari Tuhan? Gitu kan? Lord's Day. Saya buka-buka Alkitab elektronik. Lord's Day, Kuriakos bahasa aslinya ya. Langsung dijelaskan di sana. Belonging to the Lord. Lord's, ada S belakang, berarti kepemilikan. Lord's Day, hari milik Tuhan. Bukan mengartikan bahwa hari yang lain itu bukan milik Tuhan. Tapi ada satu hari yang spesial yang Tuhan gunakan untuk berkomunikasi dengan siapa? Manusia. Tapi ada juga cerita yang Lord's Day itu penghakiman. Nah, di mana indikasi membedakan Lord's Day hari Tuhan Sabat dengan Lord's Day penghakiman? Penghakiman, Tuhan tidak pernah bertemu dengan manusia. Hakim untuk membedakan, menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi Lord's Day merujuk kepada dalam buku Kejadian Penciptaan, pada hari ke-7 Allah langsung bertemu dengan siapa? Manusia. Di sini
Yesus, Tuhan kita, Allah kita, langsung bertemu dengan siapa? Yohanes. Dengan Yohanes. Artinya Lord's Day di sana menambahkan Matius 12 ayat 8. Tuhan atas hari Sabat, Lord's Day pemiliknya. Jadi pengertian berikutnya adalah pada waktu Lord's Day itu indikasinya itu hari Sabat adalah hari Sabat untuk bertemu dengan siapa? Allah bertemu dengan manusia secara langsung seperti konsep di Taman Eden. Tapi kalau Lord's Day penghakiman adalah di mana Tuhan menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar. Oke, terima kasih pendeta. Ini ada pertanyaan. Kalau misalnya kita sebagai orang Kristen sekarang kan sekarang harusnya kita udah nggak bertanya-tanya lagi kan hari Sabat tuh hari apa, udah jelas lah dari pelajaran-pelajaran sekolah Sabat sebelumnya. Namun yang paling penting itu lebih kepada bagaimana kita menyucikan hari Sabat itu gitu kan. Kalau misalnya contohnya saya hari biasanya udah nggak dengar lagu dunia, terus udah bekerjanya mungkin seperti pendeta bekerja di lembaga mission gitu kan. Apa bedanya hari biasa dengan hari Sabat? Gitu. Apalagi ini pendeta nih semuanya kan, tiga-tiga pendeta. Apa yang membedakan hari Sabat itu spesial dengan hari biasa? Padahal yang dikerjakan di hari-hari biasa juga ya mengabar Injil juga kan, pelayanan juga gitu. Gimana tanggapannya? Pendeta Viko mungkin. Oke. Dari saya secara pribadi ya. Jadi saya kan berlatar belakang dari yang bukan pemelihara hari Sabat. Sehingga saya bergabung bersama dengan pemelihara Sabat sekarang ini. Ya, itulah yang membedakan. Yaitu hari ini, hari Sabat ini adalah hari yang memang dikhususkan, hari yang dikuduskan, hari yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika masuk di hari Sabat ini, memang kerasa berkat Tuhan. Bedanya dengan hari-hari yang lain itu kerasa. Jadi walaupun di hari-hari yang lalu, 6 hari kita pelayanan, melawat, dan lain sebagainya, tetapi ketika kita masuk di hari ke-7 ini, memang berkat Tuhan itu di dalam kejadian itu memang kita rasakan. Jadi memang berbeda. Beda ya rasanya Iya. ya. Oke. Kalau pendeta Robert ada Lebih puas. lebih puas. Iya, lebih puas. Padahal sama-sama melayani ya. Iya. Berkatnya lebih. Kalau pendeta gimana? Kita lanjutkan karena waktu udah habis. Oke, kita lanjutkan setelah yang satu ini.